Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapitayanti dari kelas PAUD semester 6. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dari program studi pendidikan Islam anak usia dini angkatan 17. Di sini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang buku cerita yang berisi moral dan spiritual dengan dosen pengampu, dosen Ibu Gustiana MPD, menjelaskan tentang proses pembuatan buku dan alat bahannya. Alat bahannya ada spidol, ada pensil, pena, gunting, krayon, dan kertas. Pertama-tama kita akan membuat pola yang ingin sesuai dengan cerita. Ini membuat pola. Sesudah membuat pola kita warnai. Sesudah kita warnai, kita potong kertasnya itu contoh seperti ini. Kemudian susun kertas. Sudah kita susun kertas kita. Kemudian kita menceritakan buku kita. Selamat menyaksikan. Saya akan menceritakan tentang si kelinci dan si kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun tenang. Tiba-tiba ada suara berisik dan heboh. Gusuk, gusuk, gusuk. Ternyata suara itu berasal dari langkahnya si kelinci. Si kelinci pun selalu berlari mengelilingi hutan. Hal itu selalu dilakukan hampir setiap hari oleh si kelinci. Dan semua hewan di hutan telah ditantang oleh si kelinci. Namun tidak ada satupun yang bisa mengalahkan larinya si kelinci. Si kelinci pun berbicara kepada si rubah. "Lama sekali kau rubah, aku sampai mengantuk menunggumu." Rubah pun menjawab, Dan si kelinci pun tertawa, hahaha. Karena selalu menang, si kelinci pun menjadi sombong. Ia merasa yang paling hebat dan paling pintar di hutan itu. Dan pada suatu pagi hari, si kelinci mengumpulkan semua hewan yang ada di hutan dan dia membuat pengumuman. "Aku akan memberikan sebuah kancing emas bagi siapa yang mengalahkanku berlari hingga ke finish." Jawaban dari semua hewan sudah bisa ditebak, dan si kelinci pun menunjuk satu persatu. Dia menunjuk si rubah. "Kau berani rubah?" Si rubah pun menjawab, "Oh, tidak." Si kelinci pun tertawa, hahaha, "Lemah sekali kau rubah." Dan si kelinci pun bertemu dengan si monyet. "Monyet, kau mau menerima tantanganku tidak?" Monyet pun menjawab, tidak, terima kasih." Lalu si kelinci bertemu dengan si semut. "Atau kau semut mau menerima tantanganku?" Si semut pun menjawab, "Tidak, yang lain saja, terima kasih." Lalu si kelinci tertawa sambil berbahak-bahak sambil makan wortel. Dan si kelinci pun menjawab, "Hahaha, ternyata aku memang yang terhebat di hutan ini." Dan tiba-tiba ada seekor kelinci yang datang. Si kura-kura datang. Aku akan menerima tantanganmu, kelinci." Dan si kelinci pun tertawa. "Hahaha, kukira kura-kura yang lambat berlari berani melawan raja hutan ini. Baiklah, persiapkan kekalahanku besok pagi, kura-kura." Dan hari perlombaan yang telah ditentukan akhirnya tiba. Suara ayam pagi pun berbunyi, "Kukuruyu, kukuruyu." Semua hewan pun berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura.
Bendera tanda dimulai pertandingan telah diangkat oleh si monyet. Si monyet pun bicara, bersedia, siap, 3, 2, 1, mulai. Si kelinci langsung berlari kencang-kencang dan meninggalkan si kura-kura yang lambat larinya. Dan kelinci pun terus berlari sambil mengoceh-ngoceh mengejek si kelinci, mengejek si kura-kura. Terus si kelinci pun berbicara, selamat tinggal lamban. Kura-kura hanya tersenyum. Sambil berlari, dia tidak menanggapi ejekan si kelinci yang mengoceh. Dan semua hewan mendukung si kura-kura. Dalam sekejap, si kelinci hampir sampai ke garis finish. Si kelinci pun bicara, lambat sekali. Kura-kura itu pasti sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya. Tapi ia masih tertinggal jauh. Aku tunggu di sini saja dulu. Dan sambil menunggu kura-kura datang, si kelinci pun memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang sejuk. Tiba-tiba akhirnya dia terlelap tidur. Lalu dia tak sadari si kura-kura itu hampir sampai ke garis finish. Dan si kura-kura terlihat lelah, sangat lelah. Namun ia tetap semangat untuk mengumpulkan semuanya itu. Dan hewan berteriak, kura-kura, kura-kura, kura. Sorak-sorak ramai dukungan kura-kura itu membuat si kelinci terbangun. Kelinci pun kaget. Kapan kura-kura melewatiku? Lalu si kelinci pun langsung berlari mengejar si kura-kura, namun terlambat. Kura-kura sudah hampir ke garis finish. Si kelinci pun bicara, "Apa? Aku kalah oleh si kura-kura yang lambat seperti itu? Tak mungkin." Dan si kelinci pun ragu-ragu saat mendekati si kura-kura karena dia merasa malu dan masih tidak percaya karena kekalahannya. Si kelinci pun berbicara kepada si kura-kura, aku akui, aku kalah darimu kura-kura. Aku terlalu meremehkanmu. Ini kancing emas yang ku janjikan. Si kura-kura pun menjawab, tidak usah kelinci, simpan saja kancing emasmu itu. Aku minta satu permintaan saja, yaitu berhentilah mengejek-ngejek hewan lain. Si kelinci pun menjawab, iya kura-kura, aku janji tidak akan sombong lagi, dan aku telah menyadarinya dari pertandingan ini. Dan semua hewan pun tertawa bersama dan bergembira bersama, dan mereka bersahabat bersama. Terima kasih.